Bapak-bapak, ibu-ibu, para suster, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada, salam jumpa berkat dalam. Salam. Saya Romandono Swahati dari Gereja Kristus Raja Bajiro ingin mengajak Anda sekalian untuk menanggapi kehadiran Tuhan saat ini. Kita meresapkan sabdanya dan nanti kita mohon berkatnya. Kita awali dengan membuat tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Akan saya bacakan terlebih dahulu sabda Tuhan dari Injil Santo Lukas bab 7 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apa mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur, dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, kedatangan Tuhan Yesus di tengah-tengah kita adalah kehadiran dan kedatangan yang istimewa. Karena Dia adalah Sang Immanuel, Tuhan yang beserta kita, Allah yang mengunjungi kita, Allah yang memang diutus Bapa untuk hadir di tengah-tengah kita, membimbing kita, menebus kita. Kehadiran Tuhan Yesus adalah kehadiran yang sifatnya melaksanakan misi penyelamatan untuk kita. Maka mana kehadiran Yesus bagi kita sungguh lengkap. Tuhan datang sebagai pribadi yang sungguh mencintai kita, mengunjungi kita, datang dengan cinta kasih-Nya. Tuhan juga hadir di tengah-tengah kita dengan sapaan kasih-Nya. Tuhan datang di tengah-tengah kita dengan sabdanya yang membesarkan hati, sabdanya dan sikapnya yang membesarkan hati bagi kita yang berdosa. Kehadiran Tuhan juga kehadiran yang ditandai dengan rahmat yang menyelamatkan. Dan selanjutnya Tuhan juga memberikan pengajaran-pengajaran sebagai tuntunan bagi kita. Dan tentu saja itu berarti bahwa kehadiran Tuhan perlu ditanggapi. Kehadiran Tuhan perlu ditanggapi dengan keterbukaan, dengan penerimaan yang sewajarnya. Ya, dari antara para murid kita juga menemukan bagaimana ada murid-murid yang tekun dan setia mengikuti Yesus, mendengarkan ajarannya, kemanapun Yesus pergi mereka ikut melayani. Banyak juga umat yang datang untuk menerima berkat khusus. Bagi yang sakit mereka mengalami penyembuhan, bagi mereka yang merasa berdosa mereka datang mendapatkan pengampunan. Mereka yang dirasuki roh, mereka datang ataupun ditemukan oleh Yesus atau dibawa oleh sahabat-sahabatnya kepada Yesus, dan mereka dibebaskan dari kuasa roh. Dan juga ada orang yang berdosa yang datang kepada Yesus, menemui Yesus dan menemukan hidup baru. Tetapi juga ada yang acuh tak acuh, ada yang bersikap negatif pada pribadi Yesus. Dan itulah yang antara yang tadi juga dialami di dalam bacaan yang baru saja kita dengarkan, di mana Tuhan itu menyampaikan suatu sindiran. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka,
tetapi kamu tidak menangis. Ya, orang tidak tanggap, tidak menanggapi secara positif. Apalagi kelompok ahli kitab, ahli Taurat dan kaum Parisi. Ya, mereka itu malah waton suloyo, ya, waton suloyo, menuduh yang bukan pada pribadi Yesus. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan kamu berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, ada tujuan-tujuan negatif waton suloyo, ya, waton suloyo. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Ya, pada kehadiran Tuhan Yesus sebagai sahabat pendosa, yang memang itu sudah sesuai dengan misi Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Begitulah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kita yang sungguh ingin menyapa kita, yang sungguh ingin menyelamatkan kita, yang sungguh ingin menanamkan kasih-Nya di dalam diri kita, yang sungguh ingin menggerakkan kita dengan semangat roh, menggerakkan kita dengan semangat kasih. Dan semoga kita menjadi pribadi yang tanggap, ya, terhadap kehadiran Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tanggap terhadap tuntunan Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tanggap terhadap getaran-getaran kasih di dalam diri kita, yang sumbernya adalah roh cinta kasih, yang sumbernya adalah Roh Kudus itu sendiri. Saya seringkali terharu di dalam gereja kita, banyak sekali umat yang tergerak untuk melayani dimanapun, melayani di lingkungan, melayani di paroki. Mereka menyediakan waktu, menyediakan tenaga, menyediakan pikiran, bahkan dana untuk mendukung kegiatan-kegiatan. Ada juga yang datang ke gereja sebagai relawan, tidak sebagai pengurus, tapi sebagai pribadi datang, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan gereja. Seperti hal yang kecil-kecil, ya, di gereja banyak pepohonan, maka juga banyak daun-daunan yang jatuh. Ternyata ada juga umat yang datang sebagai relawan untuk sekedar menyapu. Bahkan jam 4:30 sudah datang untuk menyapu, supaya ketika umat datang ke gereja, halaman itu sudah bersih, kata mereka. Ya, suatu sikap tanggap, suatu sikap yang ditandai dengan gerakan cinta, getaran di dalam hati, dorongan rasa tanggung jawab untuk terlibat. Dan ya, semoga semuanya itu semakin mendorong kita untuk menjadi umat yang sungguh menanggapi kasih Tuhan. Kita menjadi pribadi yang tanggap terhadap kehadiran Tuhan yang membimbing kita, yang menyelamatkan kita, dan menggerakkan hidup kita untuk juga melayani dengan semangat kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semoga hidup kita semakin digetarkan, semakin digerakkan, semakin digelorakan oleh semangat kasih yang ditanamkan Tuhan di dalam diri kita. Mari kita akhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Kita puji nama Tuhan, kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudari kami ini, kurniakanlah berkat kedamaian kesejahteraan di dalam keluarga, kesehatan bagi seluruh keluarga, kelancaran di dalam usaha dan karya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya, Tuhan memberkati.